Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Manga Jujutsu Kaisen chapter 181 versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Abdikos mengira chapter ini masih akan berfokus ke koloni Sendai karena memang biasanya suatu arc ditutup dengan satu chapter santai sebelum beralih ke arc lainnya. Namun hal itu tidak berlaku bagi GG Akutami. Yap, jika chapter 180 berakhir dengan kekalahan Ryu dan masih berjudul koloni Sendai, maka judul chapter ini langsung koloni Tokyo 2 yang sudah teman-teman tahu sendiri. Cerita nantinya akan berfokus ke Kinji Hakari dan Panda. Berikut pembahasan detail Jujutsu Kaisen chapter ke-181. Check it bro. Sebelum membahas chapternya, Jujutsu Kaisen menjadi cover majalah Shonen Jump minggu ini, dan ini bukan hal baru semenjak Jujutsu Kaisen menjadi kartu andalan weekly Shonen Jump untuk meraih popularitasnya, menggantikan beberapa serial yang sudah tamat, hiatus, atau mulai ditinggalkan oleh penggemarnya. Mereka yang menjadi cover majalah adalah salah 3 tokoh utamanya, yaitu Yuji, Megumi, dan Yuta. Abdikos masih ingat dulu cover majalah weekly Shonen Jump selalu diisi oleh Big 3, yaitu One Piece, Naruto, dan Bleach. Dan kini Big 3 tersebut berpindah ke Jujutsu Kaisen, One Piece, dan My Hero Academia. Oke, berikutnya kita masuk ke pembahasan chapternya. Chapter dibuka dengan karakter baru yang seorang mangaka datang ke kantor penerbit Shueisha. Tujuannya adalah untuk mengirimkan manga hasil karyanya agar bisa diterbitkan ke majalah weekly Shonen Jump. Karakter tersebut diketahui bernama Charles Bernard. Dia adalah orang Prancis yang lahir dan besar di Jepang. Oke, lupakan dulu tentang Charles. Panel berikutnya menyorot judul chapter yang diisi gambar berwarna dari isi Goori Ryu dan Uro Takako yang kali ini berpakaian lebih sopan alias tidak lagi telanjang. Uro Takako sendiri diketahui ternyata punya rambut berwarna pink. Ini berbeda dengan coloring fan art yang beredar kalau Uro Takako punya rambut berwarna kuning. Dan ya, chapter kali ini berjudul Koloni Tokyo 2 bagian 1. Panel berikutnya menyorot hasil dari pertarungan di koloni Sendai. Ryu yang berasal dari era 200 tahun yang lalu mengatakan kalau Yuta kelak akan mencapai batasnya. Yap, Ryu mengatakan ini bukan tanpa alasan karena Yuta memang terlihat sangat overpower dengan energi kutukan yang sangat besar dan teknik kutukan mimikri yang sangat powerful karena bisa mengimitasi teknik lawan. Yap, kenapa Ryu tetap mengatakan kalau kelak Yuta akan mencapai batas overpowernya? Jawabannya adalah karena Yuta masih memiliki sifat peduli pada orang lain. Ryu mengatakan tidak peduli itu roh kutukan atau penyihir, mereka yang mampu melampaui batasannya sendiri adalah mereka yang memiliki sikap egois yang besar dan tidak peduli pada orang lain, di mana mereka ini akan menjadi bencana bagi musuh-musuhnya. Dan hal tersebut sepertinya hanya ada pada Sukuna versi asli, di mana panel menyorot Sukuna versi roh kutukan dengan 4 lengan dan 2 wajah. Yap, memang selama ini kalau kita perhatikan karakter overpower di Jujutsu Kaisen selalu kalah karena perasaan kepedulian mereka. Gojo kalah karena perasaan pada sahabat sejatinya, yaitu Geto, yang tiba-tiba muncul di Shibuya setelah Gojo sendiri yang membunuh Geto di insiden Hyakuyaku. Berikutnya Geto juga kalah dari Yuta karena perasaan pedulinya pada para penyihir yang membuatnya tidak tega membunuh murid SMK Jujutsu. Satu-satunya karakter overpower egois yang benar-benar kalah dengan gentle adalah Toji. Yap, dia kalah setelah mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya melawan karakter yang sayangnya lebih kuat darinya, yaitu Gojo. Dan sepertinya kutukan karakter overpower ini kelak akan melanda Yuta. Kemungkinan saat Yuta akan menuntaskan janjinya untuk mengeksekusi Yuji yang dikuasai 100% Sukuna. Jika melihat hal ini, kemungkinan kelak kita akan melihat pertarungan takdir antara Sukuna melawan keturunan dari Sugawara no Michizane, yaitu Yuta Okkotsu. Panel berikutnya menyorot Ryu yang penasaran dengan hubungan Yuta dan Uro Takako, yang memang selama menjalani pertarungan keduanya tampak saling mengenal satu sama lain. Bahkan di versi translate bahasa Inggris dituliskan kata flittering yang menurut Ryu keduanya terlihat saling menggoda satu sama lain. Tentu saja Yuta tidak menanggapi serius hal ini karena semua yang Takako katakan pada Yuta yang seolah-olah dia mengenalnya adalah kesalahpahaman. Yap, Uro Takako mengira Yuta adalah keturunan dari klan Fujiwara, yang mana klan ini dulunya sempat menyengsarakan Uro Takako di kehidupan pertamanya. Namun tuduhan Uro sebenarnya salah karena Yuta adalah keturunan dari Sugawara yang Abdikos curigai Uro Takako juga mengenal Sugawara. Namun sayangnya kesalahpahaman ini tidak dibahas lebih lanjut oleh GG Akutami dan hanya diberikan clue di perkataan akhir Yuta kalau dia tidak seperti Uro Takako karena dia adalah orang yang diberkati. Maksudnya diberkati adalah Yuta diberkati dengan kekuatan yang sangat besar
sebagai keturunan dari Sugawara. Jadi Yuta sebenarnya tahu kalau dia adalah keturunan Sugawara, bukan Fujiwara. Dan alasan kenapa Yuta tidak langsung menjelaskan kesalahpahamannya pada Urotakago adalah karena Yuta khawatir dengan semua yang dia katakan akan berakhir dengan kekerasan. Yap, intinya Yuta ini kuat doang, tapi dia tidak pede menggunakan khutbah no jutsu untuk menyadarkan musuh-musuhnya. Jadilah dia lebih memilih meladeni musuh-musuhnya dengan pertarungan, bukan dengan khutbah. Yap, sikap MC yang sangat aneh memang. Namun seperti itulah Yuta. Pada akhirnya Yuta mendapat 200 poin dari transfer poin Ryo dan Uro, sekaligus dari hasil dia membunuh Drove dan Kuro Urushi. Panel koloni Sendai pun resmi berakhir, dan saat panel akan berubah ke koloni Tokyo 2 tempat Hakari dan Panda beraksi, ada sebuah panel selingan misterius yang menunjukkan Kasumi Miwa berjalan di sebuah reruntuhan dengan wajah yang cukup mencurigakan. Yap, Miwa terakhir kali terlihat di insiden Shibuya saat melawan Kenjaku dan Uraume. Saat itu, dia begitu menendam pada Kenjaku yang menuntun Kokichi Muta untuk berkhianat, padahal Muta begitu mencintai Miwa. Yap, apakah kemunculan Miwa di sini ada hubungannya dengan dendam Miwa pada Kenjaku? Atau justru pengkhianat kedua selain Kokichi Muta yang dimaksud oleh murid-murid Jujutsu bukanlah petinggi Jujutsu atau Meimei, tapi justru Kasumi Miwa? Karena selama ini Abdikus agak curiga dengan gerak-gerik Miwa yang terlalu lemah, padahal saat menjadi siswa dia sudah mengabdi sebagai asisten petinggi Jujutsu. Masa asisten petinggi Jujutsu selemah itu? Selain itu, kalau pengkhianatnya petinggi Jujutsu yang memang terkesan menyebalkan atau Meimei yang terkenal mata duitan, maka kesannya tidak akan surprise. Tapi berbeda dengan pengkhianat yang selama ini kita anggap lemah seperti Kasumi Miwa, maka kesannya nanti akan wow banget. Oke, kita kembali ke chapter. Panel berikutnya menyorot sosok yang kita lihat di awal, yaitu Charles Bernard. Intinya di sini Charles sebenarnya bukan murni seorang mangaka, melainkan dia seorang otaku yang begitu tergila-gila dengan budaya Jepang. Kedua orang tuanya asli orang Perancis, tapi Charles lahir dan besar di Jepang. Karena kecintaannya dengan dunia Jepangan inilah Charles memutuskan untuk menjadi mangaka. Dia membuat konsep cerita manga yang terinspirasi dari legenda Jepang, namun dimodifikasi menjadi cerita yang kekinian. Kepala penerbit Shueisha sendiri mengatakan kalau ide cerita Charles tidak terlalu buruk, namun dia mengkritik cara Charles menggambar yang dianggap terlalu dewasa, dan itu sepertinya kurang cocok untuk manga yang bertema shonen alias menyasar gender remaja dan anak-anak. Dan di beberapa sketsa, gambar Charles terlihat tidak realistis seperti jari karakter di manga yang terlalu membengkok. Charles pun marah dan langsung membengkokkan tangan dari sang kepala bagian. Dia mengatakan kalau ingin hal realistis, mending nonton live action atau lihat foto sekalian. Charles pun menolak untuk menerbitkan karyanya di penerbit Shueisha dan pergi dari kantor Shueisha. Dan ternyata semua kejadian tersebut adalah cerita flashback Charles pada Kinji Hakari, yang mana saat ini keduanya terjebak di wahana biang lala. Kemungkinan keduanya sedang menghindari roh kutukan yang memang saat ini banyak tersebar di seluruh Jepang. Kinji Hakari pun mulai jengkel dengan tingkah pola Charles yang curhat seputar dunia otaku pada dirinya. Charles sendiri sebenarnya ingin bertarung, namun melihat emosi Kinji Hakari yang begitu bersemangat ingin melihat Tokyo kembali seperti semula, sehingga dia bisa naik biang lala bersama cewek, bukannya Charles yang seorang cowok, membuat Charles tidak bersemangat melawan Kinji Hakari. Yap, menurut Charles, melawan Hakari yang sangat positif malah akan membuatnya terlihat negatif. Bahkan melakukan pertarungan di Cooling Game sebenarnya adalah hal yang negatif, karena para player dipaksa membunuh player lain secara acak, dan hal ini sangat bertentangan dengan prinsip para main karakter di manga yang biasanya bertarung dengan semangat positif untuk melawan hal negatif dari kejahatan. Charles memohon pada Kinji Hakari agar memberinya alasan positif untuk bertarung. Charles ingin agar Kinji Hakari membuat dirinya membenci Hakari menjadi sangat benci sampai Charles ingin membunuhnya. Hakari yang sejak awal memang murid SMA berandal sepertinya tertantang untuk menggoda wibu aneh seperti Charles. Dia pun mengolok-olok Charles dengan mengatakan tidak akan membaca karyanya meski Charles memohon. Itu karena Hakari tidak ingin ketularan aura murung dari Charles. Berhentilah mengeluh dan keluarlah dari biang lala ini, dasar otaku menjijikkan. Hal ini langsung membuat Charles marah hingga mengeluarkan air mata. Sepertinya ejekan Hakari ini membuat Charles siap membunuh Hakari. Yap, mungkin ejekan Hakari ini terlihat biasa saja di mata para pembaca awam, namun untuk karakter otaku atau wibu seperti Charles, ejekan Hakari ini terlihat sangat menyakitkan di mata para pembaca wibu. Bayangkan teman-teman adalah seorang wibu
yang berusaha keras untuk menirukan budaya Jepang, bahkan sampai cosplay karena kecintaan teman-teman terhadap hal-hal yang berbau Jepangan. Tiba-tiba seseorang yang baru teman-teman temui di kereta mengusir teman-teman wibu dengan mengatakan, "Minggir kau, wibu bau bawang, waifumu itu tidak nyata. Anime itu sama saja dengan kartun. Aku tidak ingin tertular virus no leper yang kau bawa ke dalam kereta." Yap, bagaimana perasaan teman-teman ketika diusir dengan ejekan super pedas seperti itu? Pasti hasrat ingin membunuh dengan Death Note akan langsung keluar dalam diri teman-teman. Dan mungkin seperti itulah perasaan Charles saat ini. Jika melihat dari alasan ini, kemungkinan kemampuan Charles berhubungan dengan emosi. Mungkin emosi dari seorang wibu seperti Charles akan membuatnya memiliki kekuatan anime yang menyertainya. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.